Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles, dan saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang orang Kristen dan hukum Taurat yang akan kita ambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tuntun kami untuk mengerti keseluruhan kebenaran daripada firman-Mu ini ya Tuhan. Kebenaran satu-satunya yang pasti memerdekakan kami. Saat kami selesai mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ditambahkan dengan pengertian, hikmat, marifat, dan tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, karena Engkau telah melengkapi kami dengan pengetahuan kebenaran yang memerdekakan kami ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut dan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sebelum iman itu datang, dia menunjuk kepada Yesus Kristus, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, artinya pada waktu iman itu datang kita bebas. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Nah, artinya kita tidak perlu diawasi lagi oleh penuntun kita, yaitu hukum Taurat. Karena sejak saat iman itu datang, yaitu Yesus hadir di dalam kehidupan kita, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Dan tanpa iman, tidak mungkin kita dapat menyenangkan Allah, kata Alkitab. Dengan kata lain, hukum Taurat yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus atas kematian dan kebangkitannya diganti menjadi hukum kasih yang tertulis dalam loh hati kita, di mana Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih kepada Allah yang pertama dan yang kedua kepada sesama manusia. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan karena iman kita kepada Yesus Kristus ini akan kita lakukan dengan senang hati berdasarkan kasih kepadanya dan sesama manusia. Karena dia, Yesus, telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, Roma 10 ayat yang keempat sebagai lanjutannya, Roma 10 ayat yang keempat sebagai lanjutannya mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia puncak daripada hukum Taurat itu. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus. Nah, perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kisah tentang rencana Allah untuk mendatangkan penebusan manusia sejak Adam jatuh dalam dosa seperti yang dijanjikan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan kabar baik atau Injil pertama dalam keseluruhan Alkitab. Injil berarti kabar baik. Karena pada waktu Adam jatuh, Allah menjanjikan tentang keselamatan itu melalui nubuatan yang disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini luar biasa. Allah tidak berhenti karena tujuan awal agar manusia dapat hidup bersama-sama dalam kekekalan di surga. Sekalipun manusia itu jatuh, dia menyediakan jalan, dia membuka jalan itu bagi manusia yang mau percaya kepadanya agar tidak binasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Ini dahsyat kekristenan ini.
Di akhir perjanjian lama, Tuhan memiliki umat pilihan yang unik, yang memahami pentingnya pengorbanan darah, yang percaya akan janji-janji yang dibuat kepada Abraham dan Daud, dan yang menunggu seorang penebus yang digenapi di dalam Tuhan Yesus. Singkatnya, mereka siap menerima juru selamat, yaitu Kristus, yang akan datang untuk menghancurkan kepala ular. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu si penyesat, setan, si naga tua. Nah, Yesus secara jelas mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi ia datang justru untuk menggenapinya, yaitu menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Ingatkan baik-baik, dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi seperti yang dicurigai oleh kaum Farisi, tapi dia mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat ini dan kitab para nabi. Nah, apakah orang Kristen harus mematuhi hukum perjanjian lama ini? Seringkali kita mendengarkan pertanyaan seperti ini, dan seringkali juga kita melihat konsep yang salah yang mengertikan mereka. Wah, kita sudah bebas daripada hukum Musa. Kita sudah bebas daripada hukum Taurat. Jadi kita boleh seenaknya kita. Mari kita bahas tentang hal ini. Pertanyaannya sekali lagi, apakah orang Kristen harus mematuhi hukum perjanjian lama? So bear with me, mari kita pelajarin bersama-sama. Kunci, saya ulang, kunci untuk memahami hubungan antara orang Kristen dan hukum Musa adalah mengetahui bahwa hukum perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada orang Kristen. Beberapa hukum adalah untuk mengungkapkan kepada orang Israel bagaimana menaati dan menyenangkan Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan melalui Musa di Gunung Sinai 10 perintah Allah. Ini contohnya ini. Dan beberapa dari hukum itu untuk menunjukkan kepada orang Israel bagaimana menyembah Tuhan dan menebus dosa. Sistem perkomandan itu bagaimana? Bahkan di dalam 10 perintah Allah itu kita melihat 4 hukum yang pertama berbicara tentang menghormati Tuhan. 6 hukum yang terakhir dari 10 perintah Allah tentang mengasihi manusia. 4 hukum pertama tentang mengasihi Tuhan, bagaimana menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. 6 hukum terakhir, bagaimana mengasihi sesama manusia. Ini kita lihat di dalam 10 perintah Allah ini. Ada tuntunan kepada manusia itu bagaimana melakukan semuanya ini. Beberapa hukum dimaksudkan untuk membuat orang Israel berbeda dari bangsa lain. Allah memisahkan bangsa ini, bangsa pilihan. Karena itu dia berikan hukum-hukum tata cara, rule and regulation. Bagaimana agar bangsa ini berbeda dari bangsa lain. Baik mengenai makanan mereka, tata cara mencuci, membasuh makanan, cara berpakaian, pemeliharaan janggut, dan sebagainya. Tak satu pun dari hukum perjanjian lama mengikat orang Kristen saat ini. Tidak mengikat. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum perjanjian lama. Tertulis dalam Roma 10 ayat 4. Galatia 3 ayat 23-25, Efesus 2 ayat 15. Sebagai ganti hukum perjanjian lama, orang Kristen berada di bawah hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama dikatakan. Dan kemudian yang kedua yang setara dengan itu adalah mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, jika kita menaati kedua perintah ini yang merupakan hukum kasih, kita akan memenuhi semua yang Kristus tuntut dari kita. Kenapa? Matius 22 ayat 40, Matius 22 ayat 40 mengatakan semua hukum Taurat
dan kitab para nabi bergantung kepada kedua perintah itu. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, kemampuan akal budimu dan sebagainya ini. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi semua hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepada kedua hukum kasih ini. Luar biasa ya. Disingkat. Tadi kita sudah lihat di dalam 10 perintah Allah. Yang pertama, 4 yang pertama mengasihi Tuhan, 6 yang kedua mengasihi sesama manusia. Nah, hal ini bukan berarti bahwa hukum perjanjian lama tidak relevan lagi saat ini. Tidak seperti itu. Kita memang tidak terikat oleh hukum perjanjian lama, hukum Taurat ini yang menuntun kita kepada keselamatan. Tidak, karena hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Karena hukum Taurat demand perfection. Tidak ada satupun kesalahan yang boleh dibuat. Ada 613 aturan yang dibuat di dalam hukum Musa itu. Siapa yang bisa menjalankannya? 10 perintah Allah aja kita langgar setiap hari. Apalagi 613. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, semakin bertambah hukum, semakin banyak pelanggaran, karena semakin banyak dosa. Nah, karena begitu banyaknya pelanggaran, Allah di dalam Yesus Kristus menggenapi apa yang dituntut di dalam hukum Musa ini, di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, agar kita yang beriman kepada Dia mengalami keselamatan, dibebaskan dari hukum Taurat, hidup dalam kasih karunia anugerah Allah melalui iman, bukan melalui perbuatan ataupun usaha kita, tapi pemberian Allah, anugerah Allah. Karena itu kita diselamatkan di dalam anugerah itu sendiri. We are saved by grace through faith alone. Saya ulang sekali lagi, hal ini bukan berarti bahwa hukum perjanjian lama tidak relevan lagi saat ini. Banyak perintah dan hukum perjanjian lama termasuk dalam kategori mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Seperti 10 perintah Allah tadi. Kita harus menggenapi hukum kasih ini kan, kata Tuhan Yesus. Karena 10 perintah Allah itu menyangkut kedua hukum ini, bagaimana kita bisa menyingkirkan hukum itu? Make sense? Seperti itu. Hukum perjanjian lama dapat menjadi pedoman yang baik untuk mengetahui bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi apa yang diperlukan untuk mengasihi kita sesama kita. Jadi ada tuntunannya di sana. Pada saat yang sama mengatakan bahwa hukum perjanjian lama berlaku bagi orang Kristen saat ini juga enggak benar. Pengertiannya harus kita lempangkan, harus kita luruskan. Kita harus straight it up. Pengertiannya adalah Yesus memberikan hukum yang baru untuk mengasihi Allah dengan segala kemampuan kita, segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dan mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi kita sendiri. Karena seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi terletak di dalam kedua hukum kasih ini, kita memandang segala hukum yang tertulis di dalam perjanjian lama yang banyak bersangkut paut dengan hal ini, kita telusuri berdasarkan kasih ini, termasuk 10 perintah Allah. Tapi bagaimana cara memelihara janggut, bagaimana cara mencuci makanan, buahan, itu kita tidak perlu lagi. Kita terbebas daripada itu di dalam hal ini. Tentang hari Sabat dan sebagainya. Ya, tidak mengikat sifatnya di dalam hal ini. Tetapi kita menjalankan hukum kasih ini, pada saat kita melakukan hukum kasih ini, kita telah menggenapi segala tuntutan yang diberikan oleh hukum Musa. Nah, hukum perjanjian lama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10. Perjanjian lama menganut paham all or none. Di ilmu kedokteran kita belajar itu juga, all or none law. Nah, either all of it applies or none of it applies. Itu hukum perjanjian lama. Seluruhnya atau tidak. Tidak ada satupun yang boleh dilanggar di dalam hukum perjanjian lama. Artinya, semua hukum berlaku dan harus dipatuhi secara sempurna tanpa pengecualian. Atau tidak ada yang berlaku. Jika satu kali saja dilanggar, seluruhnya batal. Ada 10 tanda stop. 9 tanda stop pertama kita patuhi dengan benar. Bahkan kita berhenti membantu orang buta untuk berjalan. Orang tua untuk menyeberang. Yang ke-10 kita menggelinding mobil kita ditangkap oleh polisi. Kita nggak bisa berargumentasi dengan polisi. Pak polisi mesti mengerti dong. 9 yang pertama saya lakukan ini.
Ya, tapi kali ini kamu langgar. Itu hukum perjanjian lama seperti itu. Tiket diberikan, konsekuensi berjalan. Itu yang dimaksud oleh Yakobus 2 ayat 10. Satu saja dilanggar, batal semuanya. Nah, kita tidak bisa lakukan itu karena kita tidak sempurna. Hanya satu pribadi yang menggenapi ini bernama Yesus Kristus, dan kita bonceng dia. Membonceng dalam hal apa? Membonceng dalam hal beriman kepada dia, percaya kepada dia. Maka kita dibenarkan di dalam dia, bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada waktu Allah melihat kita, Allah melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, karena itu kebenaran Kristus diperhitungkan. Dan kita diselamatkan karena itu. Luar biasa ya. Ini kekristenan. Apa artinya Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi seperti yang tertulis dalam Matius 5:17? Artinya apa? Yesus adalah manusia pertama yang taat dan orang Israel yang setia, yang memenuhi hukum dalam arti menanggung kutukan hukum manusia akibat dosa, sehingga orang berdosa yang percaya kepadanya dapat memiliki kehidupan dan status kebenaran perjanjian. Kita dibenarkan di dalam dia. Bukan karena kebenaran kita. Luar biasa. Nah, apa arti penggenapan hukum dalam Alkitab? Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah mengerti. Hukum yang digenapi ditunjukkan oleh kebenaran batiniah yang menunjukkan karakter Allah yang adalah kasih dan sempurna dan mengasihi sesama manusia. Inilah kebenaran yang melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang Farisi mendemonstrasikan perbuatan lahiriah untuk mendapatkan pujian manusia, di mana perbuatan mereka tidak dilahirkan dari hati nurani yang bersih dan tulus. Yesus sebaliknya mendemonstrasikan kekuatan kasih yang berasal dari kedalaman hati nuraninya. Yohanes 3:16. Yesus menunjukkan ketaatan dalam kasihnya kepada Bapanya, mengutusnya untuk datang dalam wujud manusia, mati untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Inilah kekuatan kasih yang berasal dari hati nurani yang bersih, tulus, dan kudus, yang berbeda dari hati nurani para ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Yesus pada akhirnya juga berkata, "For this hour I came." Untuk inilah aku datang. Lihat ketaatannya. Dia mengerti purpose kedatangannya itu. Luar biasa. Mereka suka, para ahli Taurat dan orang Farisi ini, suka berdiri di tempat terhormat atau di pinggir jalan untuk berdoa agar mendapatkan pujian dari khalayak ramai. Ini adalah sebuah kemunafikan. Karakter yang tidak terpuji dan dibenci Allah. Yesus tidak melakukan ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Jadi kalau kita mengatakan Jesus I love you, buktinya adalah bahwa kita akan melakukan apa yang diminta kepada kita. Dan katakan perintahnya itu tidak berat. 10 perintah Allah pada dasarnya adalah ringkasan dari seluruh hukum perjanjian lama. Karena mencakup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. 9 dari 10 perintah dengan jelas diulang dalam perjanjian baru. Semua kecuali perintah untuk memelihara hari Sabat yang tidak terdapat di dalam perjanjian baru, kan? Jelas, jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyembah dewa-dewa palsu atau sujud di hadapan berhala. Ada banyak referensi. Saya ulang, ada banyak referensi tentang hari Sabat dalam perjanjian baru, termasuk asumsi bahwa orang-orang Yahudi di bawah hukum Taurat pada zaman Kristus akan memelihara hari Sabat. Tetapi tidak ada perintah langsung atau tidak langsung bagi orang percaya di zaman gereja untuk memelihara hari Sabat.
Sabat sebagai hari istirahat atau ibadah. Faktanya, Kolose 2 ayat 16 membebaskan orang percaya dari aturan Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Telah menjadi perhentian Sabat bagi kita menurut Ibrani pasal yang keempat ayat 1-11. Dia mengatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Luar biasa. Jika kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan membunuh mereka. Kita tidak akan berbohong kepada mereka. Kita tidak akan memanipulasi mereka. Kita tidak akan melakukan perzinahan dengan mereka atau mengingini apa yang menjadi milik mereka. Kita akan menghormati hak-hak mereka. Tujuan dari hukum perjanjian lama adalah untuk meyakinkan orang-orang tentang ketidakmampuan kita untuk memelihara hukum dan mengarahkan kita kepada kebutuhan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 7 ayat 7-9 dan Galatia 3 ayat yang ke-24. Hukum perjanjian lama tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi hukum universal bagi semua orang sepanjang masa. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jika kita menaati kedua perintah itu dengan setia, kita akan menjunjung tinggi semua yang Allah tuntut dari kita. Bagaimana 4 hukum yang pertama dari 10 perintah berbeda dari yang terakhir? Bagaimana perbedaannya? 4 perintah pertama adalah petunjuk tentang bagaimana manusia harus berhubungan dengan Tuhan. Artinya, apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan terhadap Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana cara kita menyebutkan nama Tuhan dan sebagainya. Sedangkan 6 perintah terakhir dari 10 perintah Allah adalah perintah yang tidak boleh kita lakukan dengan diri kita sendiri dan sesama manusia. Jadi bagaimana kita menghormati hak sesama manusia, bagaimana kita mengasihi sesama manusia itu. Karena kita melakukan ini bertitik tolak pada yang pertama, mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi membenci manusia atau melakukan kejahatan terhadap manusia lain. Karena Tuhan yang tidak terlihat aja. Kita yang mengatakan kasih, tapi sementara manusia yang terlihat dan teraba, kita tidak mengasihi dengan perbuatan jahat kita. Adalah semua kemunafikan. Refleksi daripada mengasihi Tuhan itu harus nyata jelas dalam mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 37-40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apa tujuan dari hukum Musa, apa tujuan daripada hukum Taurat itu. Hukum Musa diberikan secara khusus kepada bangsa Israel. Orang Israel menerima hukum ini melalui Musa. Jadi hukum datang melalui Musa. Tapi kasih karunia berasal daripada Kristus. Beda. Hukum Musa diberikan khusus kepada bangsa Israel. Seperti yang tercatat, pelajari Keluaran 19. Imamat 26 ayat 46. Roma 9 ayat keempat. Sebagai referensinya. Hukum Musa atau hukum Taurat ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama, 10 perintah Allah. Bagian yang kedua, tentang tata cara. Dan yang ketiga, tentang sistem penyembahan yang mencakup imamat, tabernakel, persembahan, dan perayaan. Baca di dalam Keluaran 20, chapter 20 sampai dengan chapter 40. 20 chapter ini. Imamat, chapter 1 sampai 7. Dan 23.
tujuan hukum Musa adalah untuk mencapai hal-hal berikut. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Tuhan memberikan hukum ini. Harus kita tahu. Yang pertama, untuk menyatakan karakter suci Allah yang kekal kepada semua bangsa, sehingga nyata benar bahwa orang Israel itu menyembah Allah yang kudus, berbeda daripada orang-orang di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah, yang hidup dengan menyembah berhala-berhala. Jadi karakter Allah yang kudus dan suci ini ditampilkan. Referensinya Imamat 19 ayat 2, Imamat 20 ayat 7-8. Yang kedua, tujuannya adalah memisahkan bangsa Israel sebagai bangsa yang berbeda dari semua bangsa-bangsa lain yang ada. Referensinya Keluaran 19 ayat 5. Yang ketiga, mengungkapkan keberdosaan manusia. Galatia 3 ayat 19. Meskipun hukum itu baik dan kudus, Roma 7 ayat 12, hukum itu tidak memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Hukum demand perfection, karena orang tidak bisa melakukan perfection ini, tidak ada yang dapat diselamatkan. Dan hukum tidak dapat menyelamatkan. Hukum justru menjerat orang di dalam kesalahan-kesalahan. Dan manusia terpenjara di dalam kesalahan itu sampai dibebaskan oleh kasih karunia anugerah Tuhan di dalam keselamatan oleh iman kita kepada Dia. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat menurut Alkitab, orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Pelajari juga Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39. Yang keempat, tujuannya daripada hukum Taurat itu adalah memberikan pengampunan melalui pengorbanan. Persembahan Imamat 1-7 bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan di bangsa Israel. Namun, darah korban daripada binatang yang dipersembahkan ini tidak mampu menghapuskan dosa, tidak mampu membayarkan upah dosa, hanya mampu menutup dosa di dalam sistem hukum ini. Sampai tahun berikutnya di mana Imam Agung membawakan lagi persembahan khusus ini untuk penghapusan dosa kaum bangsa Israel ini. Jadi hanya ditutup. Yesus, anak domba Allah yang sempurna, menghapuskan semua dosa-dosa satu kali dan sampai selama-lamanya. Luar biasa kan? Karena itu perjanjian lama itu merupakan bayangan terhadap apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Penumpahan darah, bayangan daripada apa yang akan dikerjakan Yesus. Itu realitasnya. Puncaknya penggenapan daripada penggerapan hukum Taurat adalah Yesus mati mencurahkan darahnya demi pengampunan dosa. Demi membayar upah dosa, maksud saya. Yang kelima, tujuan daripada hukum Taurat itu adalah menyediakan cara beribadah bagi umat beriman melalui perayaan-perayaan tahunan, Imamat 23. Tujuan yang lainnya adalah yang keenam, memberikan arahan Tuhan untuk kesehatan fisik dan spiritual bangsa. Jadi, provide God's direction for the physical and spiritual health of the nation. Tuntunan untuk itu. Tertulis dalam Keluaran 21-23. Baca pasal 21-23 dari kitab Keluaran ini. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-19. Mazmur 119, 97-104 sebagai referensinya. Yang ketujuh, mengungkapkan kepada umat manusia bahwa tidak seorang pun dapat memelihara hukum karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Kesadaran itu membuatkan kita bersandar pada kemurahan dan anugerah Tuhan. Hanya Allah yang kudus yang sempurna dapat melakukan itu. Dia author daripada hukum itu. Kita tidak dapat. Karena justru itulah kita melihat kelemahan kita. Justru itulah akibat daripada ini kita mengenal hukum dan mengenal dosa. Melalui hukum kita mengenal dosa. Kita menjadi sadar akan kebutuhan kita akan juru selamat. Luar biasa ini. Dia menggenapi hukum dan dengan kematiannya Yesus membayar hukuman atas pelanggaran kita. Referensinya Galatia 3 ayat 24 dan Roma 10 ayat yang keempat. Dengan iman di dalam Kristus ini, orang percaya memiliki kebenaran Kristus yang dihibahkan kepadanya, yang diperhitungkan kepadanya. Luar biasa ya. Tujuan hukum Musa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita percaya pada diri kita sendiri untuk menaati 10 perintah sepanjang waktu?
Artinya, apakah kita dapat melakukan seluruh perintah Allah setiap hari selama hidup kita tanpa gagal sekalipun? Bisa nggak? Setiap hari juga dilanggar. Atau apakah kita telah membuat pilihan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita, menyadari bahwa Dia telah memenuhi seluruh dan semua perintah sepanjang waktu untuk kita, on our behalf. Bahkan membayar hukuman kita karena kita melanggar hukum-hukum yang tertulis ini. Pilihan ada pada kita masing-masing. Menolak Kristus artinya kita membawa diri kita kepada neraka. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepadanya, pintu surga terbuka. Itu pilihan kita, di mana kita mau menghabiskan kekekalan kita. Akhir zaman sangat nyata ya. Perhatikan apa yang terjadi di Israel dan di seluruh dunia. Apa yang harus dipelajari orang Kristen dari hukum Musa? Apa sih yang dapat kita pegang, yang kita ambil? Take away-nya apa? Hukum Musa mengambil sebagian besar perjanjian lama dan sangat penting bagi orang Ibrani zaman dahulu. Meskipun kita yang ada dalam Kristus tidak lagi berada di dalam atau di bawah hukum Taurat. Galatia 5:18. Banyak yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Karena dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, termasuk perjanjian lama, bermanfaat untuk mengajar, yang pertama, yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan, dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3, yang ke-16. Hukum Musa mengungkapkan kekudusan Allah. Tadi telah kita bahas pintas. Hukum Tuhan itu sempurna. Tertulis dalam Mazmur 19 ayat ke-7. Karena diberikan oleh Allah yang sempurna. Loh batu yang diterima Musa ditulis oleh jari Allah. Keluaran 31 ayat 18. Ulangan 9 ayat 10. Tertulis di sana. Ditulis oleh jari Allah. Hukum dengan jelas mengungkapkan standar Tuhan bagi umatnya yang hidup di dunia yang jatuh. And the fallen world. 10 perintah Allah itu adalah standar dari siapa Tuhan itu dan kekudusannya. Luar biasa ya. Hukum menuntut perilaku yang benar dalam setiap tindakan, setiap saat, setiap waktu. Dan tidak boleh gagal. Hukum itu kudus karena standarnya Allah yang kudus. Dan perintah itu kudus dan baik karena standarnya Tuhan. Roma 7 ayat 12 mengatakan itu. Dan dapat dipelajari juga sebagai referensi dalam Nehemia 9 ayat 13. Kehendak Allah adalah agar kekudusan itu tercermin dalam umatnya. Imamat 19 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 16. Kemarin ini dalam sebuah dialog saya mengatakan kepada orang-orang, manusia itu kalau bersahabat dapat kita kenal pada waktu mereka susah. Ibarat sebuah mata uang logam. Di depan lain, di belakang lain. Uang logam kan seperti itu. Depan lain, belakangnya lain. Karena itu saya pernah menyampaikan, bukan apa yang dikatakan orang di hadapanmu yang berlaku, tapi apa yang dikerjakan orang di belakangmu itu menentukan. Apakah dia sebuah mata uang logam, lain di depan dan di belakang. Yang benar itu haruslah kita seperti cermin. Saat kita menangis, tidak mungkin di depan cermin kita melihatnya orang tertawa. Jadi Alkitab mengatakan, tertawalah bersama mereka yang tertawa, menangislah bersama dia yang menangis. Itu seperti cermin, di depan benar, di belakang benar. Jangan seperti mata uang logam, di depan lain, di belakang lain. Jadi, kehendak Allah adalah agar kekudusan itu tercermin dalam umatnya. Tercermin. Seperti cermin, lakukan itu. Jangan seperti mata uang logam ya, jangan. Hukum Musa mendefinisikan dosa dan menyingkapkan sifat kejinya. Melalui hukum Taurat, kita menjadi sadar akan dosa kita. Karena kita tidak sempurna, gagal terus. Roma 3:20. Dan kita juga disadarkan akan kebutuhan kita terhadap Mesias yang dapat membebaskan kita dari upah dosa kita,
yang tidak dapat dilakukan oleh kaum Musa. Telah saya bahas tadi. Sejak Sinai, di mana 10 perintah Allah diturunkan, tidak ada pertanyaan tentang pendapat Tuhan tentang perzinahan, pembunuhan, pencurian. Karena jelas tertulis di dalam 10 perintah Allah. Ya, mereka salah. Dan hukuman berat yang menimpa para pelanggar menggarisbawahi sifat serius dari dosa sebagai pemberontakan melawan Allah. Dalam mendefinisikan dosa dan menetapkan standar ilahi, hukum secara tidak langsung mengungkapkan kebutuhan kita akan juru selamat. Karena semakin bertambah hukum, semakin banyak dosa. Karena semakin banyak pelanggaran. Karena itu kita membutuhkan kasih karunia. Karena itu kita membutuhkan di dalam kelemahan kita ini seorang yang dapat membela kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak sadar juga, saya tidak tahu bagaimana cara menyadarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas. Hukum Musa menegaskan kebutuhan kita untuk terpisah dari dosa. Karena hukum mengatakan kita melanggar. Bagaimana caranya kita tidak melanggar? Hanya Tuhan Yesus dapat memungkinkan ini. Karena itu kita harus beriman kepada Dia. Banyak peraturan hukum ditujukan untuk membuat Israel berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Bukan hanya ibadah mereka yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kebiasaan bertani yang berbeda, makanan yang berbeda, pakaian yang berbeda. Mereka bahkan memiliki cara yang berbeda untuk menumbuhkan janggut mereka. Imamat 19:27. Sungguh, orang Ibrani dipisahkan dari dunia lainnya karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Sebagai bangsa yang terpilih harus berbeda. Kita pun sebagai orang Kristen harus tampil beda. Umat Tuhan saat ini masih harus dipisahkan. Tidak dengan cara yang sama seperti anak-anak Israel dalam Perjanjian Lama. Tetapi secara moral, etis, dan spiritual. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 17 ayat 14 dan 16 sebagai referensi. Kita harus membiarkan terang Kristus yang berada di dalam kita untuk terus bersinar. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Jadi berkat setiap saat. Jadi berkat setiap saat. Pegang itu. Hukum Musa menunjukkan bagaimana rencana Tuhan terungkap secara bertahap dan progresif. Sifat progresif dari wahyu Allah disinggung dalam bagian-bagian seperti Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat ke-30. Seperti yang telah dicatat, hukum membawa kejelasan dan kepastian tentang arti dosa. Dan ketepatan perintah memungkinkan kita dengan mudah mengidentifikasikan pelanggaran. Tetapi hukum itu sendiri dimaksudkan untuk sementara. Sebenarnya, hukum berfungsi sebagai pedoman dan penjaga kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 24. Dalam bahasa Inggris, the law is our tutor. Kalau dalam bahasa Indonesia, hukum itu adalah penuntun kita. Nah, Kristus adalah Dia yang memenuhi tuntutan hukum Taurat atas nama kita. Matius 5:17, dan mengambil kutukan hukum atas dirinya. Kristus mengakhiri kutukan dengan menetapkan perjanjian baru. Galatia 3 ayat 13, Lukas 22 ayat 20. Lembaran perjanjian lama ditutup pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan demikian, new chapter dimulai, yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Hukum Musa menguraikan dua perintah Tuhan yang paling mendasar. Segala sesuatu dalam hukum Taurat ini dapat diringkas menjadi dua perintah. Yang utama ditemukan dalam Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 mengatakan,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ini kuncinya. Ini highlight-nya. Perintah kedua yang terkait dengan itu adalah Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dua-duanya tertulis dalam Perjanjian Lama. Ulangan 6 ayat 5, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Nah, Yesus menempatkan kedua perintah ini sebagai nomor 1 dan nomor 2 dan mengatakan kedua perintah ini merupakan intisari dari keseluruhan hukum Allah dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Yesus adalah puncak penggenapan akan hukum Taurat ini melalui kematiannya di kayu salib. Digenapi karena dia mengatakan it is finished. Selesai. Tetelestai. Hukum Musa menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Ada berkat yang dijanjikan kepada Israel karena memelihara hukum dan karena memelihara hukum dan kutukan karena melanggarnya. Setia diberkati, tidak setia dikutuki. Ulangan 30. Allah bersabda melalui nabinya Musa bahwa Israel akan tidak taat dan menolak hukum. Ulangan 32 ayat 21 sampai 22. Namun dalam belas kasihannya yang besar, Allah berjanji untuk membenarkan umatnya. Ulangan 32 ayat 36 dan mengadakan pendamaian bagi tanahnya. Ulangan 32 ayat 43. Tuhan memberkati. Maka kita lihat kering pun Israel dengan teknologi yang canggih dapat menyuburkan tanah tersebut dan menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayur yang diekspor ke seluruh dunia. Ini luar biasa. Tuhan memberkati bangsa ini, bangsa pilihan. Tuhan membuat perbedaan yang nyata yang dapat kita lihat dengan mata kita. Hukum Musa menetapkan prinsip menabur dan menuai. Sekarang kita bicara tentang hukum menabur dan menuai ya. Nanti katakan kepada saya, apakah hukum menabur dan menuai ini masih berlaku hari ini atau sudah selesai? Perjanjian Lama bersyarat Tuhan berjanji untuk memberkati Israel di tanah perjanjian hanya jika mereka mematuhi hukum. Lihat, kata Tuhan, aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Ada berkat dan kutuk, pilih ya. Berkat jika kamu menaati perintah Tuhan, Allahmu, yang aku berikan kepadamu hari ini. Kutukan jika kamu tidak menaati perintah Tuhan, Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Tertulis dalam Ulangan 11, 26 sampai 28. Prinsip yang mendasari menuai apa yang ditabur adalah hukum alam dan diulangi dalam Perjanjian Baru, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jika kita mengatakan bahwa kita telah bebas dari hukum Musa, apakah hal ini berarti kita bebas dari hukum menabur dan menuai? Coba pikirkan. Bukankah sejauh ini kita telah membahas bahwa sekalipun kita tidak terikat kepada peraturan hukum Musa, namun prinsip yang mendasari hukum Musa masih berjalan dan tetap berjalan sampai hari ini, bukan? Prinsipnya masih ada, bukan? Hukum menabur dan menuai itu prinsip, bukan? Hukum Musa menunjukkan nilai perantara antara Allah dan manusia. Seluruh konsep imamat Lewi didasarkan pada kebutuhan akan perantara antara manusia dan Allah. Itu konsepnya. Masih berlaku. Kita membutuhkan Yesus muncul dalam kebenarannya. Dulu bayang-bayangan, sekarang yang nyata. Yesus. Hanya para imam yang dapat memasuki tabernakel. Dan hanya imam besar yang dapat memasuki ruang Maha Kudus. Dan itu hanya setahun sekali dengan darah korban. Lama sekali mesti menunggunya. Bahkan kemudian ada persyaratan khusus yang diberikan kepada para imam mengenai perilaku, penampilan fisik, pakaian, dan pembersihan upacara mereka. Intinya adalah bahwa Tuhan itu kudus dan kita tidak. Karena itu kita harus memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Kita membutuhkan perantara dalam Perjanjian Lama melalui Imam Agung. Dan Tuhanlah yang memilih penengah. Di bawah sistem Musa, pendoa syafaat adalah putra Harun. Bilangan 3:3. Di bawah Perjanjian Baru, pengantara kita adalah anak Allah. 1 Timotius 2:5 yang selalu berdoa syafaat bagi kita.
Luar biasa. Dia imam agung yang selama-lamanya hidup, Yesus Kristus. Tidak seperti perjanjian lama, silih berganti karena mati. Yang baru naik, hukumnya beda lagi, tata caranya beda lagi, semaunya dia. Tapi Yesus tidak. Konstan, tetap mati satu kali dan hidup selamanya. Dia imam agung sampai selama-lamanya. Jangan lupa itu. Hukum Musa menjamin bahwa Allah menerima korban pengganti untuk membayar kesalahan manusia yang berdosa dengan membawa darah korban hewan. Dengan demikian, hewan mati sebagai pengganti manusia berdosa. Hanya darah korban hewan penebus salah tidak dapat menghapus dosa. Namun hanya menutup dosa tersebut sampai darah korban berikutnya ditumpahkan baginya. Hukum secara grafis menggambarkan tuntutan Allah akan darah korban yang tidak bersalah untuk menebus dosa orang yang bersalah. Menggantikannya. Seperti yang dikatakan penulis Ibrani, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22. Bangkai yang terbakar di atas mezbah merupakan pengingat yang jelas bahwa akibat dosa adalah kematian. Roma 6 ayat 23a. Tanpa pengganti seperti itu, murka Allah akan menimpa si pelanggar. Hukum mengizinkan hewan korban menjadi pendamaian bagi dosa, dan hukum menyebut korban sebagai aroma yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan bagi Tuhan. Bilangan 28 ayat 6. Diterima. Bagaimana kita tahu bahwa pengorbanan Kristus itu diterima? Demi menghapuskan dosa kita. Dia bangkit. Itu buktinya. Pengorbanannya itu diterima. Kalau dia tidak bangkit, berarti pengorbanannya tidak diterima. Hukum Musa memberikan banyak gambaran tentang Kristus dan penebusannya. Setiap domba yang dipersembahkan di bawah hukum perjanjian lama adalah bayangan dari anak domba Allah dan pengorbanannya di kayu salib. Pelajari dalam Yohanes 1 ayat 29, Ibrani 7 ayat 27 sebagai referensi. Setiap tugas imam menunjukkan dan memberitakan serta mengingatkan pekerjaan Kristus atas nama kita. Kaki Dian di bait suci menggambarkan terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Meja roti sajian adalah gambaran dari roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Tabir yang memisahkan dua kompartemen tabernakel dan simbol adalah simbol tubuh Kristus. Waktu Yesus mati kan tabir itu terbelah dua. Itu melambangkan tubuh Kristus yang terkoyak bagi kita, yang ditadirkan untuk dirobek untuk menyediakan akses kehadiran Allah. Lukas 23 ayat 45 dan Ibrani 10 ayat yang ke-20. Faktanya, seluruh bait suci yang dibangun di bawah pengawasan Musa dipenuhi dengan segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu, pencucian benda-benda surgawi ini dilakukan oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat bercela ini. Dapat dibaca di dalam Ibrani 9 ayat 23. Orang Kristen dewasa ini dapat memperoleh banyak manfaat dari mempelajari hukum Musa. Kita memahami bahwa hukum Musa tidak dimaksudkan untuk gereja. Dan kita bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. 2 Timotius 2 ayat 15. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika dipahami dengan benar, hukum tetap menjadi pengajar kita untuk menuntun kita kepada Kristus. Galatia 3:24. Begitu kita datang kepada Kristus, kita menemukan Dia yang adalah puncak dari hukum untuk setiap orang yang percaya. Roma 10:14. Dan dari titik itu, kita menggenapi hukum Taurat dan tuntutan yang disampaikan oleh Kristus melalui dua hukum kasih. Yang pertama kasih Allah, dan kedua kasih sesama manusia. Dengan demikian kita memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi.
seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dalam perjanjian lama, hukum Musa itu ada 613 hukum tertulis. Banyak ya, 613. Harus dilakukan secara sempurna dan tidak ada satupun yang boleh terlewatkan. Mana ada yang bisa ini. Gagal melaksanakan satu hukum berarti gagal secara keseluruhan. All or none law. Seluruh atau tidak sama sekali. Namun Kristus yang telah memenuhi hukum Musa ini atas kematiannya, serta dibuktikan oleh kebangkitannya, memberikan ringkasan hukum ini menjadi dua bagian. Jawab Yesus kepadanya, seperti yang tertulis dalam Matius 22, 37, 40, saya bacakan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama yang pertama, Tuhan dulu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tidak mungkin mengatakan kita mengasihi Allah, tapi membenci sesama manusia. Karena jika kita membenci sesama manusia yang dapat kita lihat dan dapat kita rabat, dapat kita ajak berdialog, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, yang tidak teraba, karena dia adalah roh. Kebohongan, bukan? Dengan digenapinya hukum Musa dan kitab para nabi oleh Yesus, maka hukum Musa tidak lagi bersifat mengikat bagi orang yang percaya kepada Kristus. Jika hukum Musa masih mengikat kita yang percaya kepada Kristus saat ini, maka hal ini berarti bahwa Yesus belum menggenapi hukum itu. Dalam arti Yesus gagal menyelesaikan tujuannya datang ke dunia. Namun faktanya adalah Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus telah menyelesaikan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Dia mati untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, karena hukum Musa telah digenapi, maka hukum Musa itu tidak lagi bersifat mengikat. Tidak lagi bersifat apa? Tidak lagi bersifat mengikat kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang harus melakukan keseluruhan hukum Taurat itu agar dapat diselamatkan. Kristus telah melakukan keseluruhan hukum Taurat itu bagi kita. Namun, hal ini tidak berarti kita bebas untuk membunuh, kita bebas untuk berzina, atau kita bebas memanipulasi orang atau melakukan kejahatan semau kita. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus mengetahui bahwa Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita wajib mengasihi Dia dan meresponi cinta kasihnya dengan mengasihinya juga melalui mengasihi sesama manusia. Luar biasa. Karena kasih kita kepadanya, maka kita akan, karena kasih kita kepada Kristus ini, maka kita tidak akan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang melanggar hukum cinta kasih ini, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 1-5, yang mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 dari Roma 6, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya kita mati bersama Kristus itu, kita mati terhadap dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup, memilih untuk hidup dalam dosa? Yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita dikuburkan dalam kematian Kristus, dikuburkan dalam dosa kita, artinya kita mati terhadap dosa. Kita hidup bebas dari keterikatan kita terhadap dosa, kita memilih untuk tidak hidup dalam dosa. Itu kebebasan. Jika engkau memilih untuk hidup dalam dosa, engkau bukanlah pengikut Kristus. Yesus dengan sederhana menjelaskan, tidak ada satu iota atau titik pun. Itu tanda yang terkecil ya dari aksara Ibrani. Yang akan dihilangkan sampai semuanya digenapi. Oleh karena itu tidak ada bagian dari hukum Taurat yang ditiadakan sampai seluruhnya benar-benar digenapi tujuannya. Sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat.
Tidak bisa kita katakan bahwa Yesus hanya menggenapi soal sistem pengorbanan, tetapi belum menggenapi bagian lain dari hukum Taurat. Dengarkan, Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat atau tidak sama sekali, all or none. Apa yang berarti dari kematian Yesus bagi sistem pengorbanan juga berarti bagi aspek-aspek lain dari hukum Taurat. Bagian terakhir, bear with me a little bit. Harus kita bicarakan secara komplit ini. Supaya jangan ada salah sangka. Terlalu banyak pertanyaan tentang ini. Efesus 2 ayat 15-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menghapus semua penghalang. Menghapus apa? Menghapus semua penghalang antara manusia dan Allah. Dan antara manusia dan sesamanya. Penghalang terbesar antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi adalah hukum upacara. Hukum perintah yang terkandung dalam tata cara. Perayaan, pengorbanan, persembahan, hukum kebersihan dan pemurnian, dan semua perintah luar yang khas lainnya untuk pemisahan unik Israel dari bangsa-bangsa dihapuskan. Orang dalam perjanjian lama gitu, kalau Gentiles bukan Yahudi, kan tidak bisa masuk ke dalam tempelnya itu, cuma di bagian luar. Karena dianggap tidak kudus, karena terlalu banyak aturan-aturannya. Yesus menghapuskan ini. Tabir bait Allah telah terbelah melalui kematiannya. Karena itu kita punya akses ke dalam kerajaan surgawi. 24 jam setiap harinya. Bahwa hukum moral Tuhan, saya ulang, bahwa hukum moral Tuhan tidak dihapuskan, terlihat jelas dari ungkapan yang terkandung dalam upacara-upacara. Hukum moralnya mencerminkan sifat kudusnya sendiri. Dan karena itu tidak pernah dapat berubah. Lihat Matius 5, 17-19. Yang dihapuskan itu adalah penghalang yang menghalangi, membuat perbedaan antara Yahudi dan orang-orang Israel ini. Itulah hukum bagi orang Yahudi yang diringkas dalam 10 perintah Allah yang untuk semua orang tertulis di dalam hati mereka. Roma 2, 15. Dan masih diperintahkan kepada mereka. Matius 22, ayat 37-40. Roma 13, ayat 8-10. Yesus meringkas hukum moral Allah lebih jauh lagi dengan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Jadi tidak mungkin engkau mengatakan engkau mengasihiku tanpa mengasihi sesama manusia. Aku telah mendemonstrasikannya. Aku mati bagi semua orang yang percaya kepadaku. 10 perintah Allah, seperti semua hukum moral lainnya, hanyalah kasih yang terstruktur dan khusus yang masih dituntut Tuhan untuk dilakukan semua manusia, karena Allah adalah kasih dan kasihnya tidak berubah. Karena kasihnya tidak berubah dan kekal sampai selamanya, maka hukum kasihnya akan tetap ada dan tidak pernah akan dihapuskan. Yakobus 2 yang ke-8. Semua hukum upacara yang membedakan dan memisahkan orang Yahudi dari non-Yahudi dihapuskan. Itu yang dihapuskan hukum upacara ini. Sebelum Kristus, kelompok-kelompok ini, Yahudi dan non-Yahudi, tidak dapat makan bersama. Karena ada jenis makanan yang dibatasi. Restricted foods. Wajib dicuci dan dibersihkan dengan segala macam bentuk aturannya dan kontaminasi seremonial. Kontaminated seremonial. Tertulis dalam Levitikus 22, 4-9. Lihat, Yesus membatalkannya waktu dia hidup, waktu dia berbicara dengan seorang wanita Samaria di sumur itu. Zaman itu, orang Yahudi tidak berbicara dengan wanita di publik, apalagi dengan orang Samaria. Yesus melakukan ini. Dia membatalkan hukum Taurat yang jenis ini. Terlalu banyak aturan yang melanggar. Terlalu banyak aturan, maksud saya, yang memisahkan orang Yahudi untuk tidak berhubungan dengan non-Yahudi. Kita satu, Yesus menciptakan wanita dan pria. Wanita dan pria. Dalam bentuk dan rupanya. Kontaminasi seremonial itu apa? Tuhan menciptakan konsep simbolis dari kenajisan upacara untuk mengajar kita bahwa beberapa hal rohani menajiskan kita dan mencemari roh kita. Seseorang bisa menjadi najis
secara ritual dengan memakan makanan najis atau menyentuh mayat atau sesuatu yang berpenyakit misalnya. Nah, sekarang mereka bisa makan apa saja dengan siapa saja. Lihat waktu Petrus itu, aku tidak menyentuh barang najis. Apa yang sudah aku kuduskan, jangan katakan haram, jangan katakan najis. Kata Yesus ya. Sebelum Kristus, mereka tidak bisa beribadah bersama. Seseorang non-Yahudi tidak dapat sepenuhnya beribadah di kuil Yahudi. Kita tahu itu, tadi telah saya sampaikan. Dan seorang Yahudi tidak akan beribadah di kuil kafir. Di dalam Kristus, mereka sekarang beribadah bersama dan tidak membutuhkan bait suci atau tempat suci lainnya untuk menguduskannya. Semua perbedaan dan persyaratan seremonial telah dihapus. Pelajari dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, Kisah 11 17-18, Kolose 2 16-17. Itu semua referensinya bagi yang ingin belajar lebih lanjut. Agar di dalam dirinya dia dapat menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru. Yahudi dan non-Yahudi sama aja. Dengan demikian membangun pendamaian. Penekanannya sekali lagi pada dirinya sendiri, menegaskan bahwa kesatuan baru ini hanya dapat terjadi bila manusia dipersatukan dalam pribadi Yesus Kristus yang satu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saya ulang sekali lagi, itu tertulis dalam Matius 5:17. Perhatian utama orang Yahudi yang setia kepada hukum Musa adalah bahwa mereka berusaha untuk mengevaluasi Yesus dan dengan mempertanyakan. Selalu ini, dia evaluasi Yesus, cari gara-gara. Dia lakukan nggak hukum Taurat ini? Atau dia perbarui, atau dia hilangkan? Dia mengevaluasi dengan mempertanyakan Yesus. Apa pendapatnya tentang hukum? Apa pendapatnya tentang Musa dan para nabi? Para pemimpin sering mengkonfrontasi Yesus tentang masalah hukum. Banyak orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan secara radikal merevisi atau sepenuhnya membatalkan hukum Musa dan menetapkan standar barunya sendiri. Mereka menafsirkan Yeremia 31 ayat 31 sebagai ajaran bahwa perjanjian baru yang dijanjikan Allah akan membatalkan perjanjian lama dan memulai kembali dengan dasar moral yang sama sekali baru. Muak dengan tuntutan hukum orang Farisi yang munafik, banyak orang berharap Mesias akan membawa hari baru, kebebasan dari tuntutan sistem tradisional yang membebani, bersifat mekanis, dan tidak berarti. Hukum dan para nabi mewakili apa yang sekarang kita sebut perjanjian lama. Satu-satunya kitab suci tertulis pada saat Yesus berkhotbah. Oleh karena itu, tentang perjanjian lama, Yesus berbicara dalam Matius 5, 17-20. Lihat penekanannya sebenarnya dalam Matius 5, 19. Yang mengatakan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Segala sesuatu yang Yesus ajarkan secara langsung dalam pelayanannya sendiri, serta semua yang diajarkannya melalui para rasul didasarkan pada perjanjian lama. Karena perjanjian lama yang ada pada waktu itu diajarkan melalui itu, diperjelas. Bayang-bayang dinyatakan di dalam pribadinya yang nyata. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memahami atau menerima perjanjian baru tanpa menerima perjanjian lama. Titik. Peringatan Yesus, janganlah kamu menyangka, dikatakannya. Janganlah kamu menyangka, itu perkataannya kan? Menunjukkan bahwa sebagian besar, janganlah kamu menyangka. Ini Yesus jelaskan nih perkataan janganlah kamu menyangka. Perkataan janganlah kamu menyangka menunjukkan bahwa sebagian besar, jika tidak semua, pendengarnya memiliki konsep yang salah tentang ajarannya. Kebanyakan orang Yahudi tradisionalistik menganggap instruksi para rabi sebagai interpretasi yang tepat dari hukum Musa, dan mereka menyimpulkan karena Yesus tidak mengikuti tradisi itu dengan cermat, dia jelas-jelas mengabaikan hukum atau menganggapnya tidak penting. Mereka menganggap Yesus itu less daripada Musa, menganggap Musa itu semua-muanya. Karena itu tentang mayat Musa ini yang dipertengkarkan oleh malaikat dan setan,
Orang tidak tahu di mana kuburan Musa itu disembunyikan oleh Allah. Supaya jangan ada orang menyembah Musa, mayatnya ini, kuburannya ini. Tidak bisa. Dalam perjumpaan di gunung, muncul Musa dan Elia. Allah Bapa mengatakan, ini anakku yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Dia jelas di atas itu. Musa melambangkan hukum, Elia melambangkan nabi. Telah digenapi. Karena Yesus menghapus tradisi pembasuhan, persepuluhan khusus, pemeliharaan, sabat yang ekstrim, dan hal semacam itu, orang-orang mengira dia dengan demikian meniadakan hukum Allah. Oleh karena itu sedang awal, Yesus ingin membebaskan para pendengarnya dari kesalahpahaman apapun tentang pandangannya tentang kitab suci. Jangan mengira ya, bukan aku menggenapinya, bukan meniadakannya. Summary saya tutup dengan ini. Perkataan kata luo berarti menghapuskan atau menggulingkan atau menghancurkan sama sekali atau meniadakan sama sekali, dan merupakan kata yang sama yang digunakan untuk penghancuran bait Allah. Matius 24 ayat 2, Matius 26 ayat 61 dan sebagainya ini. Dan kematian tubuh fisik dikatakan juga dengan kata luo, hancur. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1. Ide dasarnya adalah untuk meruntuhkan dan menghancurkan ke tanah untuk melenyapkan sepenuhnya. Di beberapa tempat seperti itu, kata tersebut digunakan secara kiasan untuk menunjukkan kehampaan, menjadikan tidak berguna atau meniadakan. Melakukan hal itu terhadap hukum Allah adalah kebalikan dari pekerjaan dan pengajaran Yesus. Jadi Yesus tidak datang untuk meniadakan, tapi justru untuk menggenapi hukum Musa. Dan di dalam dia kita dipersatukan kepada kita. Kita dipersatukan dan kepada kita diberikan hidup yang baru. Jadi jangan menyangka Yesus meniadakan, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun Roh Kudus tetap berbicara kepada kami. Singkapkan yang masih terselubung, Tuhan. Bukakan penghalang itu, sehingga setiap daripada kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mengerti dengan sungguh-sungguh konsep dan prinsip daripada hukum Musa ini. Terima kasih Tuhan yang digenapi dalam hukum kasih, mengasihi Allah dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Kiranya Allah yang pemurah dan pengasih dan penyayang itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lama. Kristus Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetap kerjakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.